Selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada hari Kamis menyusul putaran terbaru laporan keuangan perusahaan dan data ekonomi, sementara investor menunggu rilis laporan dari emiten mega cap seperti Amazon dan Apple yang dirilis setelah penutupan perdagangan. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,74% ke posisi 44.130, S&P 500 melemah 0,37% ke level 6.339 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,03% ke level 21.122. Dan berikutnya pemirsa untuk bursa Eropa yang ditutup berakhir di level terendah lebih dari 1 minggu pada hari Kamis karena investor kecewa dengan serangkaian laporan perusahaan dari emiten, sementara saham produsen minuman merosot menghadapi tarif Amerika Serikat sebesar 15%. Bursa regional berguguran di mana indeks DAX Jerman menyusut 0,81% ke level 24.065, indeks FTSE 100 Inggris turun 0,05% ke posisi 9.132 dan CAC Prancis turun 1,14% ke level 7.771. Inflasi Amerika Serikat tercatat naik pada bulan Juni karena tarif Trump meningkatkan harga barang impor. Laporan dari Departemen Perdagangan menunjukkan harga barang pada bulan Juni membukukan kenaikan terbesar sejak Januari. Dalam 12 bulan hingga Juni, inflasi inti naik 2,8% setelah naik dengan margin yang sama di bulan Mei. Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan melaporkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 0,3% di bulan Juni setelah menaikkan ataupun kenaikan 0,2% di bulan Mei. Dalam 12 bulan hingga Juni, harga PCE naik 2,6% di luar barang-barang yang sensitif terhadap tarif. Harga bensin dan produk energi lainnya naik 0,9% setelah jatuh selama 4 bulan berturut-turut. Sedangkan harga jasa naik 0,2% untuk 4 bulan berturut-turut. Sebagai catatan, data PCE pemirsa merupakan ukuran inflasi inti yang dicermati oleh Federal Reserve dalam menentukan arah suku bunga. Ya, di tengah gencatan tarif China dan Amerika Serikat, aktivitas manufaktur Beijing secara tak terduga melemah pada bulan Juli 2025 ke level terendah dalam 3 bulan terakhir, dan turunnya angka PMI manufaktur tersebut mengindikasikan ekspor China mulai melambat dan permintaan domestik yang masih lesu. Aktivitas manufaktur China secara tidak terduga melemah pada Juli 2025 ke level terendah dalam 3 bulan terakhir meskipun Beijing dan Washington telah menyepakati gencatan tarif. Pelemahan ini mengindikasikan ekspor mulai melambat dan permintaan domestik tetap lesu. Data Biro Statistik Nasional China mencatat Purchasing Managers Index manufaktur turun menjadi 49,3 dari 49,7 pada Juni. Angka ini di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi, serta meleset dari perkiraan median 49,7. NBS menyebut gangguan produksi disebabkan oleh suhu tinggi, hujan lebat, dan banjir di sejumlah wilayah, serta masuknya periode low season pada Juli. Subindeks harga input sektor konstruksi melonjak ke 54,5 dari 48,3, mencerminkan kenaikan tajam harga material bangunan seperti baja. Indeks harga pembelian bahan baku utama naik di atas 50 untuk pertama kalinya sejak Maret, menandakan adanya perbaikan harga di sektor manufaktur. Pelemahan di awal kuartal 3 2025 menandakan risiko perlambatan ekonomi China yang lebih dalam, seiring gangguan perdagangan global dan lemahnya belanja konsumen. Meski selama ini China masih mampu bertahan dari tekanan tarif tinggi, sebagian besar berkat percepatan pengiriman ekspor dan permintaan kuat dari pasar non-Amerika Serikat, momentum tersebut mulai memudar. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 0,87% ke level 7.400-an di perdagangan di hari Kamis, dan IHSG terbebani pelemahan saham perbankan Big Caps di tengah rilis kinerja semester 1 tahun 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan koreksi di perdagangan Kamis. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG melemah 0,87% ke level 7.484,33 pada perdagangan Kamis.
Secara intraday ISG sempat bergerak di zona hijau dengan intraday tertinggi di level 7.556 dan sempat menyentuh level terendah di level 7.476. Sektor yang turun paling dalam adalah infrastruktur, anjlok 3%. Sektor barang baku turun 2,52%. Sektor transportasi dan logistik melemah 2,09%. Sektor keuangan koreksi 1,26%. Sektor energi terapresiasi 1,03% dan perindustrian turun 0,50%. Saham perbankan Big Cap jadi pemberat utama ISG di tengah rilis kinerja semester pertama 2025. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup melemah 1,85% di level Rp3.710 per saham dan berkontribusi atas pelemahan ISG 11,53 indeks poin. Selanjutnya saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI melemah 2,38% di level Rp4.510 per saham dan berbanding kinerja ISG hingga 9,63 indeks poin. Lalu saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBSIA turun 1,19% ke level Rp8.275 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 7,14 indeks poin. Dari Global Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed kembali menahan suku bunganya di level 4,25 hingga 4,50%. Meskipun The Fed belum memangkas suku bunga saat ini, pelaku pasar memperkirakan bahwa Bank Sentral akan melakukan setidaknya satu pemangkasan tahun ini. Namun Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan masih merupakan masa-masa awal dari tarif Trump dan dampaknya terhadap ekonomi Amerika sehingga masih ada banyak ketidakpastian. Berbagai sumber untuk IDX News. Anda kembali di Market Buzz, pemirsa. Di tengah optimisme capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Ya, dan sejumlah lembaga internasional ramai-ramai memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5%. Di tengah keyakinan pemerintah akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Meski sejumlah lembaga internasional ramai-ramai merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun proyeksi tersebut masih di bawah 5%. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,8% dari sebelumnya hanya 4,7%. Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025. Senada dengan IMF, S&P Global Ratings yang mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hanya sebesar 4,8%. Proyeksi tersebut dipengaruhi permintaan domestik yang menunjukkan tanda-tanda melemah di awal tahun. Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025 yang memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1%. ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.